Oke, ya baik Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Sebelum kita masuk ke materi, saya izinkan menyampaikan sebuah paparan mengenai eh, 21st Century Learning Design, rancangan pembelajaran di abad 21 ini. Kemudian deliver your lesson with AI and amazing visual communication. Yang ini akan menjadi tugas kita selama pelatihan ini. Bagaimana caranya Bapak Ibu menyampaikan sebuah materi pembelajaran dengan menggunakan AI atau kecerdasan buatan dan sebuah tampilan komunikasi yang baik seperti itu ya. Nah, ini menjadi judul pelatihan kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang tergabung di kelas multimedia, kita punya tugas besar bagaimana pelatihan ini nanti mendukung pembelajaran di abad 21 ini ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita berkenalan sedikit Bapak Ibu. Oke. Perkenalkan, nama saya Pita Fitria Hanum. Saya merupakan Microsoft Innovative Educator Expert dan tergabung di Ready Education, Bapak Ibu. Jadi saya sudah dari tahun 2014 barangkali ya di pelatihan multimedia ini. Bapak Ibu ada yang sudah pernah ketemu saya sebelumnya? Belum ya? Oke, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan lainnya. Nah, jadi untuk saat ini kita belum bergabung di sebuah grup WhatsApp ya Bapak Ibu, barangkali masih diatur oleh panitia. Nanti kita akan tergabung di grup WhatsApp. Nanti Bapak Ibu bisa menemukan kontak saya di sana dan kita bisa berkomunikasi melalui WhatsApp nantinya ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya tergabung di Read Education. Read Education ini adalah merupakan Microsoft Cloud Partner atau MCP, di mana kita menjadi kepanjangan tangan dari Microsoft dalam menyampaikan materi-materi yang berkenaan dengan pendidikan. Dan kami juga merupakan kolaborator partner dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Oke, kita masuk ke poin pertama, Bapak Ibu, starting point ya. Nah, ini yang akan menjadi pokok bahasan di materi kita hari ini ya, Bapak Ibu. Jadi kita akan melihat satu peta jalan pendidikan dunia, yang kedua kurikulum merdeka, dan yang ketiga adalah teknologi ramah ya. Oke. Nah, yang kemudian poin keempatnya kecerdasan buatan, dan yang kelimanya adalah desain komunikasi visual. Oke, nah kita akan melihat dulu peta jalan pendidikan dunia, Bapak Ibu. Kita akan melihat posisi kita berada di mana dalam peta pendidikan dunia. Oke, nah Bapak Ibu di layarnya Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu melihat di situ ada 9 poin ya. Ada motivation, ada problem solving, ada metacognition, ada creativity, ada conscientiousness, ada collaboration, critical thinking, perseverance, dan self-efficacy. Kemudian di situ ada 5 poin yang sudah dicentang merah. Ada motivation, problem solving, ada creativity, ada collaboration, dan critical thinking. Oke. Barangkali Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan 5 poin ini ya. 5 poin yang dicentang merah. Motivation, kita tahu bahwa motivation itu adalah motivasi ya Bapak Ibu. Problem solving, pemecahan masalah. Kemudian creativity, yaitu kreativitas, collaboration, yaitu kolaborasi, dan critical thinking, berpikir kritis. Nah, 5 poin ini adalah 5
poin yang memang sudah ada di dalam kurikulum pendidikan di yang sebelumnya, yaitu kurikulum 13. Jadi di 5 poin ini sudah ada di sana. Nah, yang lainnya ini adanya di mana? Ini adanya jadi poin tambahan yang nanti akan masuk di kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, ke-9 poin ini adalah merupakan skill yang harus dimiliki dalam pembelajaran di abad 21 ini ya. Oke, kita lihat 4 poin tadi yang belum kita sempat kenalan di kurikulum 13, yaitu ada self-efficacy, perseverance, metacognition, ada conscientiousness. Oke, Bapak Ibu, sekarang mau kita masuk ke self-efficacy. Nah, ada yang Bapak Ibu barangkali bisa bantu self-efficacy, ada yang tahu pengertiannya? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Ada yang bisa bantu? Apakah itu self-efficacy? Ya, boleh dinyalakan mikrofonnya ya. Ada yang bisa bantu self-efficacy? Apakah itu? Oke, ya kita lihat aja ya. Apakah itu self-efficacy? Nah, Bapak Ibu, self-efficacy adalah kepercayaan diri seseorang pada kemampuannya untuk melakukan tugas tertentu. Jadi self-efficacy ini sangat penting ya, karena dengan adanya COVID di beberapa tahun kemarin, 2 atau 3 tahun kemarin, di mana seseorang lebih jadi tertutup ya Bapak Ibu ya, lebih tertutup, mereka lebih senang berdiam di rumah dan melakukan segala sesuatunya secara online, sehingga kontak dengan orang itu sangat dibatasi. Itu sangat berdampak kepada kepercayaan diri seseorang. Dan itu yang harus ditumbuhkan kembali, bahwa seseorang itu harus mempunyai kepercayaan diri untuk mampu melakukan tugas tertentu seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah perseverance, Bapak Ibu. Perseverance adalah kegigihan dalam menyelesaikan sebuah tantangan meskipun memberikan ketidaknyamanan bagi pelakunya. Jadi perseverance ini adalah sebuah skill yang juga dibutuhkan di dalam pendidikan di kurikulum Merdeka ini, di mana apabila dia gagal dalam melakukan sesuatu, dia punya kemampuan untuk kembali bangkit, kemudian mencoba lagi dan gagal lagi dan bangkit lagi. Itu adalah kita menyebutnya dengan perseverance ya. Kemudian yang ketiga adalah metacognition. Apakah itu metacognition? Metacognition adalah kemampuan mengaitkan satu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya ya. Dalam barangkali kalau Bapak Ibu pendidik SD ya, kalau di SD ada tematik ya, tematik di mana satu tema itu berkaitan dengan beberapa mata pelajaran. Nah, ini metacognition ini menjadi poin yang dibutuhkan juga. Oke. Kemudian yang terakhir ini conscientiousness. Apakah itu conscientiousness? Nah, conscientiousness adalah kemampuan bersikap mawas diri dan berhati-hati dalam menerima informasi agar tidak terjerumus ke hal yang tidak sejalan dengan agama, norma, etika, dan kaidah ilmu pengetahuan. Nah, Bapak Ibu, dengan aktivitas kita dengan adanya sosial media, di mana berita itu cepat sekali menyebar ya, kita harus punya kemampuan conscientiousness ini, di mana kita harus mampu menyaring apakah informasi yang kita terima ini valid atau enggak, relevan atau enggak, atau itu hoax gitu ya. Dan ini adalah sebuah kewaspadaan yang harus kita miliki, apalagi di zaman yang semuanya serba online, serba cepat gitu ya. Beritanya
kejadian yang ada di tempat yang sangat jauh dari kita sekalipun akan kita bisa langsung terima saat itu juga. Ya, jadi sifat waspada ini sangat kita butuhkan. Oke, nah itu yang keempat kemampuan tadi, Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita masuk ke kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu di sisi sebelah kiri ini adalah apa namanya peta jalan pendidikan nasional. Kemudian yang ada di sebelah kanan yang lingkaran biru ini peta jalan pendidikan dunia yang ada di abad 21 ini gitu ya. Nah, kemudian bagaimana peta jalan pendidikan nasional ini sejalankah dengan kebutuhan yang ada di abad 21 ini? Kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu, yang poin pertama adalah bertakwa dan akhlak mulia. Nah, sekarang kalau kita padu padankan yang sisi sebelah kiri dengan yang sisi sebelah kanan, barangkali bertakwa dan berakhlak mulia ini kita nggak bisa menemukan padanannya ya Bapak Ibu, karena bertakwa dan berakhlak mulia ini adalah satu poin yang asli Indonesia banget gitu ya, yang barangkali ini tidak ada di negara-negara lain, dan kita termasuk negara yang beruntung, kita berada di sebuah negara yang beruntung di mana apa namanya aktivitas ibadah kita sangat dilindungi oleh negara, dan itu menjadi satu poin penting dalam pendidikan. Nah, jadi untuk yang bertakwa dan berakhlak mulia, Bapak Ibu, ini barangkali nggak ada padanannya. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, mandiri. Nah, Bapak Ibu, mandiri ini kalau kita melihat padanannya dengan yang ada di sebelah kanan, kira-kira padanannya yang mana nih, Bapak Ibu? Yang mandiri. Di situ ada perseverance, self-efficacy, motivation, problem solving, metacognition, creativity, conscientiousness, collaboration. Kira-kira yang mana nih? Ya, boleh dibantu. Kira-kira mandiri ini padanannya yang mana? Critical thinking. Critical thinking, oke. Ayo, ada lagi yang lain? Self-efficacy tuh, Bu. Self-efficacy, oke. Ya. Ada lagi pendapat lain? Boleh? Saya tampung dulu. Problem solving, Bu. Problem solving, oke. Ada lagi yang lain? Jadi Bapak Ibu, mandiri ini mencakup 3 poin ya. Jadi ada perseverance. Perseverance itu apa namanya kegigihan tadi. Self efficacy itu kemampuan percaya dengan kemampuan diri sendiri, dan motivation. Jadi mandiri ini mencakup ketiga poin yang ada di skill abad 21 ini ya. Ada perseverance, self efficacy, dan motivation. Nah, jadi ini adalah mencakup ketiga poin yang tadi. Ya. Sekarang gotong royong. Nah, ini yang mana nih padanannya gotong royong? Collaboration. Ya, collaboration. Ya, betul. Gotong royong ini padanannya adalah collaboration ya. Sekarang yang kebinekaan global apa nih? Nah, kebinekaan global ini padanannya adalah metacognition ya. Metacognition itu tadi yang kemampuan untuk mengaitkan beberapa hal. Nah, ini dengan kata lain adalah berkebinekaan global. Oke, kemudian bernalar kritis. Ayo, kemanakah dia? Critical thinking. Betul, critical thinking. Betul. Ya. Satu lagi creativity adalah kreatif ya. Kreatif. Jadi Bapak Ibu dengan kata lain, peta jalan pendidikan kita ini sudah sesuai dengan skill-skill pembelajaran yang ada di abad 21 ini. Hanya saja kita punya
apa namanya istilah-istilah lain yang kita adaptasi sehingga istilahnya menjadi sangat Indonesia seperti kebinekaan global, gotong royong gitu ya. Itu adalah poin-poinnya sebetulnya adalah poin-poin yang sama, tapi kita punya istilah yang berbeda. Jadi dengan kata lain adalah peta jalan pendidikan nasional kita ini sudah sangat sejalan dengan peta jalan pendidikan dunia. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu teknologi ramah bagi komunitas pendidikan. Nah, Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu pasti punya akun Google ya. Kalau Bapak Ibu pengguna Android, yang mana pengguna Android barangkali sangat banyak ya, lebih banyak dari pengguna iPhone saya pikir. Apa namanya? Kalau di Android itu biasanya akunnya yang dibutuhkan adalah akun Google dan biasanya yang digunakan adalah akun Google atau Gmail pribadi kita. Dan Bapak Ibu juga punya 2 akun lainnya, yaitu akun Edu dan Belajar ID ya Bapak Ibu ya. Masih aktif semuanya Bapak Ibu? Akun Edu dan Belajar ID masih aktif? Masih aktif Bu, masih. Masih ya. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu mempunyai 3 akun Google. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa akun Google yang Bapak Ibu miliki ini bisa menjadi akses untuk bisa masuk ke platform lainnya, untuk bisa nyebrang ke platform lainnya. Nah, di sebelah kiri ini ada 4 platform lainnya, yaitu Microsoft Platform, Apple, Adobe, dan other platform. Kita lihat ya, kita mulai dari yang pertama, yang Microsoft Platform ini. Jadi Bapak Ibu dengan menggunakan akun Google-nya Bapak Ibu bisa mengakses 16 aplikasi pendidikan gratis di Microsoft. 16 free education apps. Jadi ada 16 aplikasi pendidikan gratis yang Bapak Ibu bisa akses di Microsoft Platform. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, yang Apple Platform. Nah, akun Google-nya Bapak Ibu juga bisa mengakses 5 aplikasi pendidikan gratis di Apple Platform. Kemudian yang ketiga, yang Adobe Platform, ini ada 3 aplikasi gratis. Jadi di Microsoft ada 16, di Apple ada 5, di Adobe ada 3. Nah, itu yang kita gunakan dengan menggunakan akun Google. Kemudian yang other platform lainnya gitu ya. Ini banyak sekali platform lainnya, yaitu platform terkhususnya platform education dan kreatif, aplikasi yang berhubungan dengan pendidikan dan kreativitas ya. Jadi kenapa disebut ramah tadi, pendidikan ramah ya? Karena yang akan kita gunakan bukan sesuatu yang sama sekali baru Bapak Ibu, tapi sebuah akun yang Bapak Ibu sudah gunakan, sudah miliki saat ini, yang akan kita gunakan untuk bisa nyebrang ke platform lainnya ya. Oke. Nah, kemudian apakah yang akan kita gunakan nanti di pelatihan selama 5 hari ini, Bapak Ibu ya? Yang selama 5 hari ini yang akan kita gunakan pastinya akun Google yang akan kita gunakan nyebrang ke platform lainnya. Nah, platform lainnya itu apa? Oke. Nanti itu menjadi rahasia kita yang akan kita buka di akhir paparan ini ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada 3 kategori kurikulumnya. Di tahun 2003 di kurikulum KTSP ya, di KTSP
Bapak Ibu menggunakan platform Microsoft ya, Microsoft 365 dan Microsoft Azure yang Bapak Ibu gunakan dalam komunikasi, pengendalian data, pengendalian proses, publikasi, edukasi, dan dukungan kegiatan. Nah, edukasinya ada. Nah, gunakan di Bapak Ibu menggunakannya di bagian edukasinya. Kemudian saat ini di kurikulum 2013 Bapak Ibu menggunakan Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Foto dan YouTube ya dalam komunikasi, pengendalian data, pengendalian proses, publikasi, edukasi, dan dukungan kegiatan. Jadi platformnya sedikit berbeda dari KTSP ke 2013 ini, yang tadinya Microsoft Base pindah ke Google Base. Oke, kemudian di 2023 kurikulum Merdeka, apakah yang akan kita gunakan, Bapak Ibu? Nah, yang pertama adalah kecerdasan buatan. Ini udah kita naik level lagi, Bapak Ibu, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kita menyingkatnya dengan AI. Oke. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti di kurikulum Merdeka, yang ini juga akan menjadi topik bahasan nanti di pelatihan kita selama 5 hari ini ya. Oke. Nah, sekarang kita mau berbicara mengenai kecerdasan buatan, Bapak Ibu ya. Apakah itu kecerdasan buatan? Ya. Jadi saya punya 2 perbandingan di sini. Barangkali kita saat ini sudah sangat terbantu sekali dengan adanya Google Search Engine ya, Bapak Ibu. Kita kalau mau cari apa-apa tinggal di Google aja sehingga muncul istilah googling. Karena apapun yang kita perlu tanyakan, kita tinggal ketikkan kata kuncinya di Google, maka muncul informasi yang kita butuhkan seperti itu ya. Nah, kemudian OpenAI ini posisinya ada di mana? Oke, sekarang kita lihat perbedaannya ya. Bapak Ibu ketika menggunakan Google Search Engine, maka Bapak Ibu artinya mencari data berbasis keyword atau kata kunci. Hasil pencariannya nanti berupa link ke sebuah website yang dianggap memiliki informasi tersebut. Oke. Terkadang harus menelusuri beberapa link baru didapat informasi yang diinginkan. Kemudian hasil informasi berupa tulisan atau artikel yang dibuat seseorang di sebuah website. Jadi kalau kita cari kata kuncinya, maka munculnya adalah berupa link yang nanti kita diarahkan. Linknya kita pilih sendiri nanti kira-kira yang paling relevan dengan apa yang kita cari yang mana. Seperti itu ya kalau di Google Search. Nah kemudian apa yang membedakan dengan OpenAI? Kita lihat ya. Nah, di OpenAI ini Bapak Ibu mencari data berbasis keyword atau kata kunci. Hasil pencariannya berupa dialog seperti WhatsApp, sumber data diambil dari berbagai tempat. Nah, ini yang paling paling terlihat gitu ya. Hasilnya sangat mendekati yang kita butuhkan. Jika menginginkan informasi yang lebih rinci, bisa diperintahkan untuk merincinya. Dapat diperintahkan untuk membuat sesuatu yang tidak dijumpai di Google seperti membuat puisi bertemakan panca indera. Jadi di OpenAI ini nanti seperti tanya jawab di chat, ketika kita nanya nanti ada yang jawab. Jadi bukan berupa link. Itu yang paling krusial ya, paling terlihat krusial. Bapak Ibu barangkali belum punya gambarannya, nanti akan kita coba sama-sama ya. Tapi kurang lebih tampilannya gambarannya seperti ini, perbedaan mencari dengan Google versus OpenAI. Oke. Nah, sekarang satu
satu lagi, tadi OpenAI ini adalah materi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah desain komunikasi visual atau DKP. Oke. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membuat sebuah rancangan desain untuk materi bahan ajar kita, barangkali problematika yang muncul adalah bahwa kita ini adalah seorang guru, bukan desainer, gitu ya. I'm a teacher, not a designer. I'm a text also, not a text expert, gitu ya. Jadi kita ini guru, jadi kalau suruh desain ya nggak jago-jago amat, bisa, tapi biasa aja gitu, nggak jago. Oke, jadi Bapak Ibu ini yang menjadi masalah kita. Nah, jangan khawatir, nanti kita akan sama-sama mulai dari nol. Bapak Ibu bisa melihat nanti hasilnya ya, seperti apa hasil desain kita dengan selama pelatihan ini. Kita lihat dari before dan after-nya gitu ya. Oke. Nah, di sini ada sebuah tampilan tanpa DKP ya, tanpa menggunakan desain komunikasi visual. Di sebelah kanannya ada gambar, kemudian di sebelah kirinya ada judul dan informasi mengenai hewan vertebrata. Apa yang salah dengan tampilan seperti ini, Bapak Ibu? Ini kira-kira bagus nggak tampilannya seperti ini? Kurang bagus. Kurang bagus, oke. Kurang menarik. Betul, bagus tapi kurang menarik ya. Barangkali kalau peserta didik kita yang mereka udah biasa buka website, ngelihat website ini tampilannya seperti ini, ternyata pas gurunya bikin tampilannya biasa aja kayak gini, jadi daya tariknya kurang gitu ya mereka. Oke, sekarang kita lihat yang dengan menggunakan DKV. Nah, dengan menggunakan DKV nanti tampilannya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Kalau tadi informasi yang disampaikan hanya satu halaman ini, satu lembar aja ya, pengertian hewan vertebrata. Di sini cuma ada satu halaman. Tapi dengan menggunakan DKV, ini informasinya jadi lebih banyak yang disampaikan. Di sini ada hewan vertebrata, kemudian di sini kontennya mengenai Pisces, amfibia, apes, dan mamalia. Nah, di gambar ini kita juga sematkan informasi, misalkan di bawah judul ini ada tombol info, yang nanti kalau diklik Bapak Ibu ini menyampaikan informasi mengenai hewan vertebrata itu apa, ada pengertiannya. Kemudian di bawah poin yang pertama, yang Pisces ini juga ada info, kalau diklik maka di situ ada pengertiannya juga, ada informasi berupa teks di situ, kemudian amfibia juga sama. Nah, oke, seperti ini. Jadi dengan kata lain, informasi yang tadinya bisa disampaikan dalam 5 lembar halaman bisa kita sematkan dalam 1 lembar dengan tampilan yang jauh lebih menarik. Ya, Bapak Ibu nanti kalau sebelumnya poinnya barangkali di sini 3, ini poinnya udah naik jadi 7 atau 8 dengan DKP. Jadi konten yang sama kita kemas dengan cara yang berbeda ya. Nah, kemudian ini ada contoh lagi kalau menggunakan DKV nanti tampilannya bisa seperti ini. Di sini dimunculkan informasi ya, kalau kita sorot informasinya muncul, kemudian ikonnya juga bergerak ya. Jadi di situ nanti peserta didik bisa melihat informasinya tidak hanya berupa teks, tapi juga bisa berupa gambar, kemudian bisa berupa ya gambar animasi dan atau juga berupa video nanti. Jadi informasi yang nanti disematkan di dalam sebuah gambar itu menjadi sangat variatif sekali, tidak terbatas hanya sekedar teks.
Nah, itu yang nanti akan kita buat Bapak Ibu, itu akan menjadi poin kedua nanti ya. Setelah tadi kecerdasan buatan tadi. Oke. Nah, Bapak Ibu, kami perkenalkan Genially. Ini yang akan nanti kita gunakan dalam membuat materi bahan ajar. Bapak Ibu barangkali ada yang sudah pernah mengikuti pelatihan Genially sebelumnya? Belum? Oke. Kalau belum, ini akan menjadi sesuatu yang baru banget gitu ya. Nanti kita akan sama-sama mulai dari nol ya. Nah, Bapak Ibu, Genially ini sudah pernah kita munculkan di tahun 2022 sebelumnya, dan di tahun 2023 ini juga kita akan menggunakan Genially tapi dengan cara yang berbeda. Apa yang membedakannya? Nah, kita lihat kalau di tahun 2022 Bapak Ibu, Genially-nya kita fokuskan pada eksplorasi fitur, penggunaan template desain visual, integrasi dengan objek lainnya. Nah, di tahun 2023 ini akan kita fokuskan pada optimalisasi fitur, pemanfaatan fitur yang disesuaikan dengan konten ajar agar informasi tersampaikan dengan optimal. Oke. Ya, jadi pelatihan ini ada dua kelas. Bapak Ibu saat ini berada di kelas F ya. Ya, bersama saya. Nah, ini ada beberapa trainer kita hari ini. Bapak Ibu akan bertemu saya di kelas F ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu yang akan kita lakukan selama 5 hari ke depan. Kira-kira Bapak Ibu sudah siap? Siap ya? Kita akan masuk menuju sebuah tempat baru. Oke, nanti jadi akan ada OpenAI dan Genially ya. Oke. Silakan Bapak Ibu dibuka browsernya ya. Bapak Ibu boleh menggunakan Google Chrome atau Microsoft Edge juga boleh ya. Saya izin nah, karena saya sudah akunnya sudah terdaftar, jadi saya izin memandu mendaftarkan akun ini melalui PowerPoint ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya akan ketikkan di chat box alamat yang akan Bapak Ibu cari di browser ya. Silakan diketikkan di browser openai.com. Silakan diketikkan di browser openai.com. Lanjut. Oke, silakan diketikkan openai.com Bapak Ibu. Nanti kalau sudah terbuka, Bapak Ibu boleh scroll ke bawah sedikit sehingga tampilannya terlihat sama seperti yang Bapak Ibu lihat di layar saat ini ya. Silakan diketikkan openai.com.
Sudah terbuka Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, oke. Tampilannya sama seperti ini ya. Oke. Ya, Bapak Ibu ada satu tombol di sebelah kiri ya, try chat GPT. Bapak Ibu boleh klik di situ. Silakan diklik try chat GPT yang ada di sisi sebelah kiri ya. Oke, diklik try chat GPT. Kalau sudah, maka kita akan masuk ke halaman yang ini. Welcome to ChatGPT. Login with your OpenAI account to continue. Nah, karena kita belum mendaftarkan akun kita, maka yang akan kita lakukan adalah sign up ya. Silakan Bapak Ibu diklik sign up. Bu, saya belum bisa Bu itu OpenAI-nya nggak kayak Ibu tampilannya. Tampilannya gimana Ibu? Yang kayak video gitu ya? Langsung sign up aja kali Bu ya? Bisa ya? Ya, boleh silakan. Kalau sudah ketemu, boleh langsung sign up. Ibu Halimah, tadi tampilannya Ada seperti di apa? di Boleh? pojok kanan atas deh itunya apa tulisan sign up-nya Bu. Oke, ya. Di sini ya, di pojok kanan atas ya. Boleh? Diklik dulu try chat GPT-nya ya, diklik dulu try chat GPT-nya. Nanti apa namanya ada pilihan mau login atau sign up. Oke. Ya, Ibu Agatha diulang, saya baru berhasil buka OpenAI. Oke, untuk yang baru terbuka OpenAI-nya, silakan masuk ke ini ya, halaman ini biasanya harus di-scroll dulu ke bawah sedikit, biasanya terbuka langsung yang video. Di-scroll ke bawah sedikit sehingga muncul satu box tulisannya try chat GPT. Oke. Ya, setelah itu diklik yang try chat GPT. Bu, aku klik sign up itu keluarnya minta email Bu. Ya, betul. Kalau diklik sign up, nah minta email seperti ini ya, create akun. Jadi create your account, karena yang akan kita gunakan adalah akun Google. Jadi Bapak Ibu pilihnya yang bawah, continue with Google. Silahkan pilihnya continue with Google. Jadi yang akan kita gunakan adalah akun Pakai yang ini. Yang ini pilihnya. Ya, pilih Yang continue itu ibunya. Google. Aku belum klik continue with Google. Ya, oke, silakan diklik continue with Google. Kemudian nanti minta verifikasi nama ya. Nah, silakan dimasukkan namanya, nama depan dan nama belakang. Untuk Bapak Ibu yang punya namanya satu kata, biasa ditambahkan ya, barangkali nama suami atau nama orang tua di belakang namanya, karena harus punya nama belakang nih kalau di sini. Oke, silakan diisi dulu nama depan dan nama belakang. Setelah itu silakan klik continue. Kalau sudah, klik continue. Kita akan melakukan verifikasi nomor telepon, Bapak Ibu. Di situ apa namanya ada pilihan negaranya ya, silakan pilihnya Indonesia dari +62
Di situ tinggal langsung dimasukkan nomor handphonenya ya. Eh, tanpa 0, jadi 8, biasanya langsung dari angka 8, 813 misalkan. Pastikan nomor yang dimasukkan adalah nomor yang Bapak Ibu pegang saat ini. Jadi jangan nomor yang adanya ternyata handphonenya ketinggalan di rumah, nah itu susah verifikasinya. Jadi Bapak Ibu nomor handphonenya silakan yang digunakan adalah nomor handphone yang Bapak Ibu pegang saat ini. Kemudian di bawahnya ada do you have WhatsApp? Ya, kalau Bapak Ibu ada WhatsApp, agar verifikasinya lebih mudah setelah dimasukkan nomor handphonenya, klik yang yes di do you have WhatsApp ya. Do you have WhatsApp, Bapak Ibu klik yang yes ya. Nanti akan verifikasinya melalui WhatsApp. Oke. Kalau sudah, silakan selesaikan proses verifikasinya. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman seperti ini ya. Oke. Boleh diulang lagi, Bu? Maaf. Boleh ya. Dari yang mana Pak? Dari awal, Dari awal. saya kan tadi buka tuh. Tapi yang chat GPT-nya itu nggak ada. Yang ini di scroll sedikit ke bawah Pak. Geser sedikit ke bawah. Kan ada scrollannya tuh. Boleh saya share screen, Bu? Bapak bisa share screen? Iya, mohon izin saya mau share screen. Oh boleh, silakan. Bentar ya, saya stop share dulu. Silakan. Nah, tadi kan pilihannya ini, Bu, continue with Google ya? Ya, Bapak belum kelihatan kalau di saya layarnya. Oh ya. Nah, oke, ya. Udah Pak, udah. Ya, betul. Continue with Google, silakan diklik. Ya. Oke. Nah, ini malah minta pilih email. Ya, silakan dipilih emailnya yang akan Bapak gunakan. Oh. Oh, gini ya, Bu? Iya, betul. Ya. Nama saya Nandar aja nih, Bu. Belakangnya. Ya. Boleh nama Bapak barangkali, nama orang tua, Pak. Oh, gitu. Nama istri deh. Boleh. biar couple ya, Pak ya. Iya. Organization name boleh diisi dengan nama sekolah. Ya. Kemudian birthday silakan dimasukkan tanggal lahir. Biasanya minta tanggal lahir kalau di Google-nya infonya belum diupdate, biasanya dia minta verifikasi. Berarti dari bulan dulu ya, bulan, tanggal dan tahun. Ya Bapak jadi ketahuan nih ininya, bulan depan. Oke, nah ya silakan diverifikasi nomor teleponnya. Oke, diklik yang do you have WhatsApp, Bapak boleh klik yes ya, biar nanti verifikasinya via WhatsApp. Oke, di situ betul. Nah, send code ya.
Ya, WhatsApp-nya deh. 13 19 71 49 8. Ada WA nggak ke WhatsApp? Mana? Kalau sampai sini sudah ya Bu ya? Sudah, nanti tinggal dimasukkan saja verifikasinya, kode yang masuk ya. Kemudian nanti Bapak langsung diarahkan ke ChatGPT-nya. Baik, izin stop sharing Bu. Baik, terima kasih Pak Nandar. Jadi Sama, lebih Bu. detail ya. Iya. Oke. Tadi bingung. Ya, Bapak Ibu yang lain sudah berhasil verifikasinya? Sudah, Bu. Ya, oke. Sudah, Bu. Ya, ini yang sharing Ibu Aida ya. Oke. Sebentar. Bu, saya baru sampai di apa tuh? Protecting your account. Start puzzle atau pilih yang mana? Nggak ada pilihan lagi, Bu. Itu apa pilihannya, Bu? Tadi kan saya klik yang apa tuh WA ya. Yang terus setelah klik itu ada tulisan protecting your protecting your account. Start puzzle. Ya, itu Ibu diminta main puzzle dulu. Boleh diselesaikan dulu Bu puzzle-nya. Itu biasanya untuk verifikasi memastikan kita bukan robot biasanya. Kalau dulu kan bukan robot masukin kode gitu, kalau sekarang harus main puzzle dulu. Iya, itu matching match the angle. Maksudnya kita pilih gitu ya, Bu? Itu perintahnya apa, Bu? Suruh masukin ini ya. Ibu boleh di share screen nggak, Bu Halimah? Coba sebentar. Ya, biar dibantu ya. Itu angle-nya disesuaikan, Bu, sama yang di samping. Oh, ke kanan gitu kali ya? Iya, Bu. Mana tadi? Ini dia. Enggak, bentar dulu Bu Aida, bentar. Mana sih? Share. Ini. Berarti pilihnya kayak gini ya? Belum terlihat di layar. Belum. Stop. Ini yang layarnya yang terlihat Ibu Aida Ulansari kayaknya saat ini. Oh, berarti Bu Aida belum keluar kali ya? Ya, Belum boleh. stop share dia. Ya, Bu Aida boleh di stop share dulu. Bu Aida lagi bingung ini passwordnya apa, lupa lagi. Penyakit saya nih, aduh. Maafkan teman saya. ya, penyakit mama sama nih kita. Lupa dulu password ya Bu ya. Ibu Aida boleh stop share dulu ya. Nah, oke. Masukin apa? Kita dulu apa? Nah, ini ya. Email Ini Ibu. Ibu disuruh menggunakan panah untuk memutar mukanya ke arah yang ditunjuk sama tangan. Itu berarti udah benar, Bu. Udah ya. Ya, oke, boleh submit, Bu. Klik submit. Ya. Nah, itu harus di oke. Ya, ini malah ngajak mainan ya. Oke. Ya Bu, 2 kali mainannya. 2 kali, oke. Ya, ini biar relaksasi juga kali. Nah, udah verifikasinya. Ini cuma untuk menunjukkan bahwa kita manusia gitu loh, bukan robot yang masuk. Kodenya dimasukkan melalui WhatsApp ya, Bu Halimah ya. Oke, kalau udah dapat boleh langsung dimasukkan.
Oh, mohon maaf izin, saya verifikasi your phone number itu kan lewat WhatsApp, tapi di sini setelah diklik yes itu muter terus Oh gitu. dan Oh, tidak masuk itunya tidak yang ke masuk. WhatsApp. Sampai sini sudah ya, Bu? Sudah. Oke. Saya mau bantuin Bu Aida dulu soalnya. Boleh, silahkan. Makasih. Makasih Bu Halimah. Boleh di-refresh Pak Nandar. Coba di-refresh dulu ya. Baik. Di bagian atasnya. Ya. Kalau minta kirim kode, Bapak klik yang resend code ya. Oh, ternyata Yang Bu lain, Aida yang sama lain. Bu Halimah tuh samping-sampingan. Baik. Bapak Ibu yang lain sudah berhasil? Sudah. Bantuin anak muda berhasil. Udah, Bu. Sudah berhasil ya. Oke, baik. Kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar yang lain untuk masih proses verifikasi. Mau pakai email yang lain? Email siapa yang di sini? Email di sini dia punya akun ya. Oke, Ibu Kristina juga sudah ya. Oke, ada yang masih terkendala proses verifikasi, ada yang belum berhasil. Alhamdulillah berhasil, Bu. Sudah ya Pak ya, verifikasinya masuk ya Pak? Iya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kita tunggu sebentar ya.
Oke, Bapak Ibu sudah aman semua? Sudah bisa terbuka ya? Kita lanjut ya sebentar. Kita buka dulu. Oke. Nah, tadi kalau verifikasinya sudah selesai, maka tampilannya seperti ini ya. Bapak Ibu sudah sama sampai sini? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, di situ ada tiga, ada ChatGPT, DLA, sama API. Kita pilih yang pertama, Bapak Ibu, yang ChatGPT. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu, sama sampai sini ya. Ada yang ChatGPT, example, capability, sama limitation ya. Ini adalah informasi awal mengenai apa namanya yang bisa dilakukan, contoh yang bisa dilakukan oleh ChatGPT. Oke. Sekarang kita coba dulu Bapak Ibu ya. Sudah sampai sini semua? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Di ChatGPT ini Bapak Ibu untuk memasukkan pertanyaan atau masukkan kata kunci itu ada yang di bagian bawah yang send a message. Ini sama kalau kita kayak mau ngetik ini apa namanya pesannya. Sekarang kita ketikkan coba Bapak Ibu ya lirik lagu Indonesia Raya. Oke, kalau sudah di enter. Ibu, punten, saya keluarnya verifikasi itu diklik ya? Iya. Di Sudah? next, terus di next. Di next aja, next sampai muncul yang tadi pilihan 3 ChatGPT. Ibu pilihnya yang ChatGPT ya. Tadi ada 3 ChatGPT, DAL-E. Oke. Nah, sudah tadi lirik lagu Indonesia Raya Bapak Ibu. Jadi kalau Sudah, di Bu. Google, kalau kita masukkan lirik lagu Indonesia Raya biasanya ditunjukkan website-website yang punya informasi mengenai lirik lagu Indonesia Raya. Tapi kalau di ChatGPT begitu kita ketikkan maka langsung muncul, tidak langsung muncul apa namanya informasi yang kita butuhkan, tidak diarahkan kemana-mana, langsung di situ. Nah ini lirik lagu Indonesia Raya, kemudian di bawahnya ada yang informasi mengenai lagu Indonesia Raya ya. Ini diciptakan oleh W.R. Supratman, diadopsi sebagai lagu kebangsaan pada tanggal 28 Oktober 1928. Oke, itu masih biasa. Oke, sekarang ya. Punten, aku keluar lagi ke akun Google. Oke. Terus Boleh aku pilih apa? Ibu tadi verifikasinya udah selesai atau belum ya, Bu Halimah? Udah klik verifikasi. Terus aku malah klik login, salah ya? Harusnya itu ya. Kalau udah verifikasinya udah selesai, begitu Ibu masuk ke sini nih, ini kan tampilan awalnya ya. Nah, Ibu pilih yang login. Karena tadi sign up-nya kan udah pas kita daftarin akun. Nah, sekarang Ibu pilihnya yang login coba. Udah Ibu sini aja masuk BRI. Login ya. Ya. Ini udah keluarnya welcome back, Bu. Oke, welcome back. Kemudian Email address, terus continue atau continue with Google, kembali ke awal lagi. Oh, oke. Continue with Google lagi berarti, Bu. Coba. Continue with Google. Ya Bu, mau ambil HP dulu. Aku nanti. Bentar, Bu. Lama-lama. Oke.
Ini belum masuk verifikasinya. Mau diizin Ibu. Iya ini lah. Aku Ya, Ibu. Saya udah sampai ke ChatGPT, example, capability, pokoknya ibu kalau limitation. udah nilainya Gimana, Bu? benar, baru Apalagi? Ibu pilih yang chat GPT. Ya udah diklik ChatGPT Oke. ya. Maka keluar tampilan Oh ya, example, ya. capabilities, limitation. Terus Oke. gimana? Kemudian di bagian bawahnya ada kolom yang tulisannya send message ya Bu ya. Siap ya, betul. Oke, boleh Ibu ketikkan di situ lirik lagu Indonesia Raya. Setelah itu siap. coba di enter ya. Oke, siap. Oke, Bu Halimah sama ini udah selesai. Nah, terus keluar chat GPT ya Bu, terus dia with love your feedback, terus aku klikkan ya. Sekarang tulisnya done ya Bu, ada done ada back. Done. Nah, baru keluar example, capabilities sama limitation. Oke. Nah. Coba Ibu lihat di bagian bawahnya itu ada kolom untuk kita ngetik ya. Yang tulisannya send message. Coba Ibu ketikkan di situ lirik lagu Indonesia Raya. Lirik lagu. Terus klik warna hijau ya Bu, yang itu. Ya. Send atau boleh di enter aja. Mohon izin Ibu, alhamdulillah udah berhasil, lagu Indonesia Raya udah tampil. Baik, oke. Ya. Iya Bu, aku juga udah tampil. Oke, baik. Nah, sekarang liriknya udah keluar ya. Sekarang kita coba kita ketikkan pertanyaan yang kedua. Apakah itu Indonesia? Coba. Nah, oke. Saya ketikkan apakah itu Indonesia, maka muncul jawaban Indonesia merujuk pada negara yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, oke, dan bla 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 dan satu paragraf. Bapak Ibu di layarnya Bapak Ibu barangkali ini tidak sama, oke, karena ChatGPT ini dia punya berbagai jenis jawaban. Dan apabila jawaban yang muncul di layar kita ini misalkan tidak seperti harapan kita maunya jawabannya nggak kayak gini, Bapak Ibu boleh klik yang di bawah jawaban tadi ada regenerate response yang ada ikonnya panahnya muter ya Bapak Ibu boleh klik di situ. Kalau diklik maka akan dijawab dengan jawaban yang berbeda. Oke. Nah, kemudian was this response better or worse? Jawaban ini lebih baik atau lebih jelek katanya. Kita minta dijawab gitu ya. Tapi seandainya kita abaikan boleh disilang aja. Misalkan kita jawabannya mau yang beda lagi. Oke, maka muncul jawaban dengan jawaban yang berbeda. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah mulai kebaca ya bahwa OpenAI ini tidak sama seperti mesin pencarian yang biasa kita gunakan Google Search ya. Ini sama sekali berbeda. Kemudian ini tentang Indonesia. Sekarang buatlah lagu bertema Indonesia. Oke. Silahkan diketikkan buatlah lagu bertema Indonesia.
Indonesia Raya 3 stansa ya, Bu? Ya, beda-beda, bisa 3 stansa. Tapi kalau yang terakhir, perintah yang terakhir, kita kan minta dibikinin lagu bertema Indonesia. Ini lirik lagu yang munculkan adalah lirik lagu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya, karena kita mintanya dibikinin. Bukan lirik lagu yang judulnya Indonesia Raya, tapi kita minta lirik lagu yang bertema Indonesia. Maka dia akan munculkan lirik lagu dengan kalau di saya munculnya panjang, ini banyak banget. Ada verse 1, chorus, verse 2, bridge lagi, dan outro. Di Bapak Ibu barangkali berbeda. Jadi dia ketika kita minta dia langsung bikin. Dan Bapak Ibu di ChatGPT ini dia sumbernya tidak merujuk kepada salah satu website. Jadi dia punya database sendiri yang mana tidak ada labelnya ini sumbernya dari mana. Jadi ini bikinan ChatGPT aja. Oke. Di Bapak Ibu barangkali beda ya dengan yang Bapak Ibu lihat di saya lirik yang dibikinnya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan kecerdasan buatan Bapak Ibu, karena seolah-olah dia nggak mikir dulu. Kalau kita coba disuruh bikin tugas, anak-anak kita bikin lirik lagu mengenai tema Indonesia, kita langsung mikir apa ini ya, paragraf pertama apa mikir. Tapi dia seolah-olah nggak mikir, langsung dikeluarin gitu ya. Jadi kecerdasannya bisa dengan otomatis gitu ya menjawab. Oke, sekarang kita coba sekarang kita masuk ke pelajaran. Sekarang kita masuk ke pelajaran. Panca indera. Coba Bapak Ibu ketikkan panca indera. Oh, ini masih ke bawah-bawah bikin lagu panca indera. Oke. Berarti saya ganti ini perintahnya. Pengertian panca indera. Oh, ini masih ke bawah yang lagu yang tadi. Di Bapak Ibu sama kah? Masih dibikinin lirik lagu? Oke. Sekarang berarti kita ganti ya. Panca indera adalah, nah, jadi nanti dia akan meneruskan. Silakan diganti perintahnya. Panca indera adalah, jadi dia perintahnya harus lebih detail gitu ya, agar dia mendeteksi jawabannya juga sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Nah, ini di saya muncul jawaban mengenai panca indera. Berikut contoh-contohnya panca indera. Nah, oke, mana tadi? Panca indera adalah dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian pengertiannya, kemudian contoh-contohnya di situ ada 5 panca indera. Oke. Ya. Otomatis banget Bapak Ibu ya. Kalau kita ditanya ada proses berpikir, tapi karena ini mesin, jadi ketika ditanya otomatis berbeda. Bapak Ibu sama nggak tampilannya dengan yang ada di saya? Beda ya? Beda, Bu. Beda ya? Nah, misalkan yang Bapak Ibu menginginkan jawaban yang berbeda, Bapak Ibu boleh klik di yang di bawah teksnya ya. Ada regenerate respond, Bapak Ibu boleh diklik di situ.
maka nanti dia akan mencari jawaban yang berbeda dari yang diberikan sebelumnya. Oke, boleh diklik generate respon ya. Nah, maka dia akan menjawab dengan cara yang berbeda. Oke. Gimana Bapak Ibu, kira-kira kalau kita punya sumber informasi seperti ini, kira-kira akan bisa membantukah terhadap pembelajaran kita? Ini jangan Sangat sampai membantu. sangat membantu ya. Ini jangan sampai peserta didik kita tahu, karena nanti dia gampang banget nyarinya soal-soal tinggal ada di sini semua ya. Oke. Ini berhubungan dengan pelajaran. Sekarang kita coba yang berhubungan dengan sesuatu yang lebih spesifik. Misalkan Jadi besok kita bisa langsung mulai. Oke, kita coba Udah bisa Ibu Mata, tinggal masuk sign in aja. oke. Coba diketikkan Presiden Indonesia. Oke. Oke. Nah, maka muncul adalah Presiden Indonesia yang terakhir. Kalau kita mau mau jawaban yang lebih lengkap, berarti kita harus memberikan pertanyaan yang lebih detail agar ChatGPT-nya ini nanti dia bisa mendeteksi jawaban kita dengan lebih sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, oke. Urutan Presiden Indonesia. Nah, oke. Kita ganti pertanyaannya menjadi urutan Presiden Indonesia. Nah, maka diberikan informasi lengkap mengenai Presiden Indonesia yang pertama sampai dengan yang terakhir. Oke. Nah, Bapak Ibu, lengkap ya, lengkap banget. Nah, misalkan di sini ada 8 ya. Misalkan kita mau informasi lebih lanjut mengenai presiden yang kedua. Oke. Kita ketikkan lagi, jelaskan nomor 2. Nah, maka jawaban yang muncul selanjutnya adalah kelanjutan dari jawaban sebelumnya. Oke. Tadi kita minta jelaskan nomor 2, maka oleh ChatGPT dijelaskan mengenai presiden yang kedua. Oke, yaitu Muhammad Hatta, di situ dijelaskan ya, lebih detail lagi. Oke. Dari mulai lahir dan peranannya juga di situ dijelaskan. Jadi Bapak Ibu, ChatGPT ini dia punya sumber yang sangat lengkap sehingga semua informasi yang Bapak Ibu kan ini juga bisa bisa nanti digunakan dalam pembuatan bahan ajar nanti ya, sebagai sumber informasi. Jadi kalau biasanya sumber informasinya kita butuh apa-apa carinya di Google, atau misalkan kita mau informasi biasanya yang lebih yang lebih detail, biasanya masuknya di mana Bapak Ibu? Kalau saya biasanya nyari informasinya di Wikipedia. Wikipedia biasa informasinya banyak di situ. Nah, kalau sekarang semua gambar ada di Google Foto, kalau teks biasanya di Wikipedia, tapi kalau di ChatGPT semuanya ini udah ada semua di sini. Jadi nggak usah kemana-mana gitu ya.
Oke, nah ini yang akan kita gunakan Bapak Ibu, ChatGPT ini nanti akan kita gunakan sebagai sumber informasi dalam pembuatan materi bahan ajar di pelatihan kita 5 hari ke depan. Dan di hari kedua besok, hari kedua sampai hari kelima kita akan eksplorasi lebih banyak lagi ChatGPT sehingga nanti Bapak Ibu tugasnya bisa sangat terbantu dan ChatGPT ini akan sangat memudahkan. Bagaimana dia bisa memudahkan dalam pembuatan bahan ajarnya nanti gitu ya. Oke. Bapak Ibu ada yang masih bingung sampai sini atau sudah cukup punya gambaran ya bagaimana ini nanti akan digunakan. Kemudian besok kita akan eksplorasi lebih dalam lagi ya. Oke. Kalau untuk mencari gambar ini nggak bisa ya, Bu? Nah, kalau ChatGPT, jadi Bapak, jadi open artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini kan sesuatu yang memang baru banget dikembangkan ya, dan ini memang lagi lagi ramai banget digunakan. Sehingga muncul produk-produk aplikasi ChatGPT yang berbayar. Jadi untuk saat ini untuk gambar itu masih versi yang berbayar dan kita masih menggunakan versi yang gratisannya, yang berbayar nanti aja. Tapi itu nanti lama-lama yang berbayar juga setelah agak turun barangkali kehebohannya itu akan jadi gratis juga. Jadi kita tunggu barangkali beberapa bulan ke depan, siapa tahu pelatihan berikutnya kita udah bisa nyari gambar dengan yang lebih mudah. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kita akan punya sebuah aplikasi lagi di mana cari gambar itu sangat mudah jadi nantinya. Saya punya solusi untuk yang itu, jangan khawatir ya. Satu lagi Bu, untuk bisa diakses di Android, apakah ada aplikasi khusus untuk ini atau? Oke. Di Android. Sekarang silahkan beralih ke handphone Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu buka Play Store, oke, misalkan Bapak Ibu ketikkan AI gitu ya. Itu banyak sekali aplikasi aplikasi yang dimunculkan. Tapi biasanya kalau untuk yang terbuka seluruh fiturnya itu yang berbayar. Nah, kita akan gunakan OpenAI ini tapi versi web. Jadi bukan aplikasi. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke browser. Kalau Bapak Ibu pun pengguna Android biasanya pakainya Google Chrome ya. Bapak Ibu silakan dibuka di Google Chrome. Oke, buka tab baru ya, kemudian di situ diketikkan sama seperti yang kita lakukan tadi OpenAI. Nah, ada langsung openai.com. Kemudian tampilannya sama banget seperti yang tadi Bapak Ibu. Berarti tinggal Ada login. Bu. Halo Bu. Ya. Halo. Ya. Fiturnya langsung keluar. ChatGPT, GPT-4, Dell I2, produk APK itu Bu. Oke. Nah, untuk masuknya ya itu ya. Bapak Ibu ke pojok kanan atas di situ ada menu. Kemudian Bapak Ibu tinggal login aja. Sudah Bu lagi login? Ya, lagi login tadi sama seperti yang tadi ya, ada 3 pilihan. Wait Google ya Bu? Ya, with Google. Oke. Kemudian nanti ada 3 pilihan, ChatGPT, Dell E, sama API ya Bapak Ibu pilihnya yang ChatGPT. Nah, ini maka tampilannya nanti lebih kurang lebih iya, Bu. sama ya. Sudah ketemu Bu? ChatGPT? Ya. Oke. Jadi Makasih. ini baik Ibu, sama-sama.
ini ya berbasis web, jadi bukan aplikasi. Jadi apabila Bapak Ibu mau mengakses via handphone, Bapak Ibu tinggal masuk browser, jadi nggak harus download dulu aplikasinya. Nah, ini tampilannya kurang lebih sama ChatGPT, ada example, capability, sama limitation. Yang di bawahnya ada kolom pencarian, Bapak Ibu boleh ketikkan di situ ya. Punten Silakan Ibu, dicoba. pilih apa? Pilih Pilih ChatGPT ya. Kan ada, Ibu sudah sudah masuk ke menu belum, Bu? Yang di kanan atas. Sudah. Oke. Di menu itu udah nanti ada seperti yang awal tadi kan ya Bu? Yang Ibu sudah masuk ke yang apa? Buat ngetiknya sudah? belum. Oke. Kalau belum, Ibu diklik dulu menu yang di kanan atas. Itu nama alamat mana? Iya coba. Alamatnya itu. New chat Bu. New chat. Oke, berarti Ibu sudah masuk ya. Iya baru tadi diklik langsung keluar ini. Oke, coba Ibu ketikkan di situ Indonesia, bisa ada langsung jawaban nggak? Dan Bapak Ibu, ini ada dua bahasa ya, ada versi bahasa Indonesia atau versi bahasa Inggris. Jadi misalkan pas Bapak Ibu ketikkan yang muncul jawabannya adalah dalam bahasa Inggris, coba Bapak Ibu diarahkan pertanyaannya agar lebih spesifik. Tadi saya ketikkan Indonesia, langsung jawabannya bahasa Inggris. Kita spesifikkan pertanyaannya, Indonesia adalah. Oke, Indonesia adalah. Nah, maka langsung diteruskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi apabila ini nggak harus disetting bahasa Inggris, bahasa Indonesia, karena dia mendeteksi pertanyaan. Kalau Bapak Ibu memberikan pertanyaannya dalam bahasa Inggris, langsung dijawab dalam bahasa Inggris. Tapi kalau Bapak Ibu memberikan jawaban pertanyaan dalam bahasa Indonesia, langsung bahasa Indonesia. Tapi apabila langsung dijawab dengan menggunakan bahasa Inggris, padahal Bapak Ibu tujuannya pengennya jawaban dalam bahasa Indonesia, berarti Bapak Ibu harus spesifikkan lagi pertanyaannya. Jadi pertanyaannya harus lebih spesifik agar mereka mendeteksinya lebih jelas seperti itu ya. Oke. Kira-kira menarik Bapak Ibu? Sangat menarik. Luar biasa. Oke. Besok kita akan eksplorasi lebih dalam lagi ya. Akan lebih menarik lagi. Nanti akan kita coba banyak hal bagaimana ChatGPT ini nanti akan menyelamatkan hidup kita di kemudian hari. Oke. Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Boleh. Kemudian Bapak Ibu untuk